Sedangkan sekarang kalau dua larutan yang sama konsentrasinya dicampurkan, maka mol dari larutannya juga sama ya. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos di Pak Bos Channel. Pada pembelajaran kali ini materi yang saya jelaskan adalah lanjutan dari termokimia, yaitu tentang kalorimetri atau kalorimeter. Dalam video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang jenis-jenis perubahan entalpi delta H. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar yang kita lambangkan dengan delta HF. Kalau dia pembentukan, yang dibentuk adalah di sebelah kanan dari unsur-unsurnya. Kemudian yang kedua, perubahan entalpi penguraian standar yang dilambangkan dengan delta HD. Kalau dia penguraian berarti yang diuraikan di sebelah kiri. Kemudian pembakaran, perubahan entalpi pembakaran standar yang dilambangkan dengan delta HC. Kalau yang dibakar juga di kiri, tambahkanlah O2 hasilnya CO2 dan H2O. Jadi bagi yang belum menonton pembelajaran saya tentang persamaan termokimia, tontonlah pembelajaran saya di video sebelumnya di Pak Bos Channel. Dan reaksi termokimia itu dibedakan atas dua bagian, yaitu yang pertama reaksi yang melepaskan kalor yang kita sebut dengan reaksi eksoterm, di mana nanti delta H-nya sama dengan negatif, berarti negatif artinya melepaskan kalor. Kemudian yang kedua adalah reaksi yang menyerap kalor yang disebut dengan reaksi endoterm, di mana nanti delta H-nya positif menyatakan menyerap kalor. Maka pada pertemuan ini yang mau kita lihat adalah bagaimana cara menentukan delta H atau perubahan entalpinya. Ada 4 cara menentukan perubahan entalpi reaksi. Yang pertama berdasarkan percobaan memakai alat kalorimeter. Yang kedua berdasarkan hukum Hess. Yang ketiga berdasarkan entalpi pembentukan. Dan keempat berdasarkan energi ikatan. Kemudian pada pertemuan ini yang mau kita jelaskan hanya bagian satu, yaitu berdasarkan percobaan menggunakan kalorimeter. Sedangkan bagian 2, 3, dan 4 akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Jadi tonton terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Kita mulai. Yang pertama, penentuan delta H berdasarkan percobaan menggunakan kalorimeter. Dalam teori ini kita mengenal kalorimetri. Kalorimetri adalah proses pengukuran jumlah kalori reaksi yang diserap atau dilepas pada suatu reaksi kimia dalam suatu percobaan atau eksperimen yang menggunakan alat kalorimeter. Jadi kalorimeter itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat dalam suatu perubahan atau reaksi kimia melalui percobaan dalam wadah terisolasi. Kalorimeter dibedakan atas dua bagian. Yang pertama, kalorimeter boom dan kalorimeter sederhana. Kalorimeter boom adalah alat yang digunakan mengukur kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna dengan menggunakan oksigen. Sedangkan kalorimeter sederhana digunakan untuk mengukur kalor reaksi dari suatu larutan. Di mana di dalam kalorimeter boom ini, disinilah terjadinya pembakaran dari suatu sampel yang tentunya menggunakan oksigen. Kemudian nanti hasil dari pembakaran itu menghasilkan panas. Reaksi eksoterm akan memanaskan dari lingkungannya ini itu air dan alat kalorimeter ini. Maka nanti untuk melihat berapa panas yang dihasilkan tentunya kita tes melalui termometer. Ada termometer manual, ada termometer elektrik. Maka tentunya kita harus terlebih dahulu mengukur berapa suhu daripada air ini sebelum dilakukan proses reaksi kimia. Kemudian setelah terjadi reaksi, setelah berhenti reaksi, baru kita catat kembali berapa suhu atau kenaikan suhu setelah terjadi reaksi tersebut. Dan itulah perubahan suhu yang kita gunakan nanti dalam menghitung berapa sebenarnya kalor yang dihasilkan dari pembakaran itu. Sedangkan untuk kalorimeter sederhana ya dilakukan untuk suatu larutan, di mana nanti dua larutan misalnya HCl dengan NaOH kita campurkan di dalam suatu alat kalorimeter sederhana ini terdiri dari gabus ya atau styrofoam. Kemudian kita tutup, dibuat ini pengaduk, kita aduk. Setelah terjadi reaksi atau berhenti nanti
termometernya bergerak, kita catatlah berapa sebenarnya kenaikan daripada suhu hasil dari reaksi itu, dan itulah kita catat, kita gunakan nanti dalam perhitungan menentukan kalor dari reaksi ini dalam rumus-rumus kalorimetri berikut ini. Jadi besarnya kalor yang dilepaskan dalam reaksi pembakaran di dalam alat kalorimeter bumi ini dirumuskan sebagai Q reaksi sama dengan negatif Q air atau Q larutan ditambah Q kalorimeter. Jadi yang mempengaruhinya adalah air dan alat kalorimeternya, atau Q reaksi sama dengan negatif Q total, di mana Q air atau Q larutan dirumuskan sebagai MC delta T, sedangkan Q kalorimeter sama dengan C delta T, dan delta H-nya nanti dirumuskan sebagai Q total per N. N itu adalah jumlah mol. Baiklah, kita lihat contoh soal berikut supaya mudah kita memahami pemakaian rumus ini. Contoh soal 1. Dalam kalorimeter bom direaksikan 1,6 gram gas metana C4 dengan gas oksigen sehingga terjadi kenaikan suhu sebesar 15,6 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter adalah 900 Joule per derajat Celcius, massa air dalam kalorimetri 100 gram, kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius, hitunglah besarnya entalpi pembakaran gas metana dan tuliskan persamaan termokimianya. Bagaimana penyelesaiannya? Maka penyelesaiannya yang pertama, kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Berarti reaksinya CH4 karena dibakar tadi metana CH4, tambahkan dengan oksigen, tentunya hasilnya CO2 dan H2O. Karena tadi dalam teorinya kita buat bahwa oksigen berlebih sehingga pembakarannya sempurna. Kalau pembakaran sempurna menghasilkan CO2. Kemudian yang mau kita tentukan adalah delta H-nya. Delta H itu tadi adalah Q per mol. Kemudian cara menentukan Q reaksi adalah sama dengan Q total. Q total artinya berarti ada dua harga Q. Q pertama adalah Q larutannya atau Q airnya. Kemudian yang kedua adalah Q dari kalorimeternya. Untuk menentukan Q dari air, rumusnya MC delta T, sedangkan Q kalorimeter adalah C delta T. Di dalam soal ini sudah jelas semua ya, kita masukkan harga-harganya. Yang pertama nanti adalah massa. Berarti massa ini massa air. Massa air adalah 100 gram. Ini 100 gram massa air. Kemudian C itu ya, ini kalor jenis air ya, kalor jenisnya berarti sama dengan 4,2. Kemudian perubahan suhu, karena di sini sudah langsung disebut perubahan suhu ya, kita tuliskanlah 15,6. Tentunya kita hitung, kita kalikan semua hasilnya 6.552 Joule atau sama dengan 6,552 kilojoule. Kemudian kita cari Q kalorimeternya, di mana C kapasitas kalor dari alat kalorimeternya sebesar 900 ya, ini 900, masukkan 900, sedangkan tadi perubahan suhu sama dengan 15,6. Maka kita kalikan hasilnya 14.040 Joule atau itu sama dengan 14,04 kilojoule. Maka kita hitunglah Q reaksinya, tentunya Q totalnya, total dari Q larutan atau Q air ditambah Q dari kalorimeter. Maka Q reaksinya sama dengan ini tadi 6,552 ditambah 14,040, tentunya sama dengan 20,592 kilojoule. Kemudian kita tentukanlah delta H-nya. Rumus menentukan delta H sama dengan Q total per N. Negatif artinya bahwa dia reaksi eksoterm atau melepaskan kalor. Itu bila dapat kita lihat karena reaksi ini tadi menghasilkan kenaikan suhu sebesar 15,6 derajat Celcius. Kemudian bagaimana cara menentukan N? N itu adalah mol. Kita ingatlah materi di kelas 10 bahwa mol itu sama dengan gram per mr. Mol itu adalah mol dari sampelnya, yaitu metananya, di mana tadi massanya 1,6, sedangkan mr-nya ya, massanya 1,6 ini, kemudian mr-nya 16, berarti N sama dengan 1,6 per 16, tentunya sama dengan 0,1.
Maka kita masukkanlah ini ke rumus delta H berarti 20. Yang ini tadi Q reaksinya 20,592 dibagi dengan 0,1 mol, maka hasilnya sama dengan 205,92 kilojoule per mol. Negatif artinya bahwa dia melepaskan kalor, ya. Sedangkan lambangnya ini delta Hc kita buat karena tadi reaksinya adalah pembakaran. Jadi delta H untuk pembakaran adalah delta Hc. Kemudian pertanyaan kedua tadi, tuliskanlah persamaan termokimianya. Jadi persamaan termokimia di sini adalah suatu reaksi kimia yang dilengkapi dengan delta H. Maka kita tulis tadi reaksinya, ya. Inilah persamaan termokimianya. CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O menghasilkan kalor sebesar 205,92 kJ per mol. Delta Hc artinya adalah reaksi pembakaran. Demikian cara menentukan berapa besarnya delta H dari suatu reaksi kimia di mana yang kita lakukan reaksinya di dalam alat kalorimeter. Yang kedua, kalorimeter sederhana. Tadi sudah saya jelaskan di atas bahwa kalorimeter sederhana ini digunakan mengukur kalor dari suatu reaksi kimia yang bentuk larutan, ya. Tentunya ini menggunakan suatu alat yang terisolasi, ya. Terisolasi ini menggunakan styrofoam dan tutupnya gabus. Maka hampir sama prosesnya dengan yang tadi, ya. Tetapi di sini langsung kita campurkan dua larutan, misalnya HCl dengan NaOH, misalnya ini HCl dengan NaOH. Bisa kita lihat, tentunya kita ketahui dulu berapa molaritas dan berapa volumenya. Kemudian nanti kita campurkan di dalam alat kalorimeter sederhana ini. Kemudian nanti kita periksalah berapa kenaikan suhu. Kenaikan suhu itu bisa kita lihat dari berapa suhu mula-mula dan berapa suhu setelah terjadi reaksi. Itulah kita kurangkanlah suhu akhir dengan suhu mula-mula, itulah perubahan suhunya. Jadi bagaimana menghitung kalor reaksi larutan yang dicampurkan di dalam suatu alat kalorimeter sederhana seperti ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Reaksi sama dengan negatif Q larutan. Jadi kalau tadi di dalam kalorimeter boom, ini Q larutan ditambah Q kalorimeter. Jadi karena ini terbuat dari gabus, ya, atau styrofoam, maka tidak berpengaruh karena itu tidak dapat menghantar panas, ya. Maka yang kita perhitungkan hanya Q larutannya. Di mana tadi Q larutan itu kita rumuskan dengan Mc delta T. Maka Q reaksinya sama dengan Mc delta T. Tentunya tadi sama, ya, dengan yang pertama, di mana dalam menghitung delta H itu sama dengan Q reaksi per N. Kalau di kalorimeter tadi Q total per N. N itu tentunya adalah molnya. Maka untuk memudahkan kita memahami rumus ini, kita lihat juga lah contoh soal berikut ini. Contoh soal kedua. Pada suatu percobaan direaksikan 50 ml larutan HCl 0,1 molar dengan 50 ml larutan NaOH 0,1 molar dalam kalorimeter. Temperatur larutan mula-mula 29 derajat Celcius. Kita sebut dengan T1. Pada saat bereaksi berubah menjadi 35,5 derajat Celcius, kita sebut dengan T2. Kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,2. Sebenarnya kalau aslinya 4,18, tapi kita buat 4,2. Kemudian rho air sama dengan 1 gram per mililiter. Ini digunakan rho air ini nanti untuk merubah dari volume ini menjadi massa, nanti akan kita lihat. Kemudian tentukanlah delta H reaksi dan tuliskan persamaan termokimia reaksinya. Penyelesaiannya, yang pertama kita lakukan adalah menulis reaksinya, di mana yang kita reaksikan tadi HCl dan NaOH dalam bentuk larutan. Walaupun tidak saya buat lambang larutan, kita anggaplah bahwa dia adalah larutan. Hasilnya NaCl dan H2O. Maka berapakah delta H-nya? Kita ingatlah rumus delta H dulu. Delta H sama dengan negatif Q reaksi per N mol. Maka kita cari dulu yang pertama Q-nya, ya, di mana harga Q sama dengan Mc delta T, baru nanti molnya. Di sini massa, ya, karena belum diketahui masih dalam bentuk volume,
maka kita cari dulu, kita rubahlah volume menjadi massa. Tentunya volume larutan adalah campuran dari volume HCl ditambah volume NaOH, di mana volume HCl tadi sama dengan 50 dan NaOH juga 50, maka sama dengan 100. Maka kita rubahlah ini ke gram, ya, karena di sini nanti M dalam bentuk gram, merubah ini ke gram dari rho-nya. Rho air sama dengan 1 gram per mililiter, berarti jika volumenya sama dengan 100, jadi berapa dibagi 100 supaya 1? Tentunya sama dengan 100. Jadi massanya sama dengan 100 gram, atau 100 per 100 sama dengan 1, dan 100 inilah nanti yang kita masukkan di sini, ya. Kemudian suhu, perubahan suhu, ya. Suhunya tadi berubah dari 29 derajat Celcius menjadi 35,5. Sebenarnya dalam rumusnya Kelvin, tapi kita nggak boleh mengurangkan dulu baru kita rubah ke Kelvin, tidak begitu caranya, ya. Jadi caranya adalah suhunya ini kita rubah masing-masing ke Kelvin. Merubah ke Kelvin itu harus ditambahkan dengan 273. Jadi menentukan delta T, T2 dikurang T1. Jadi T2-nya adalah 35,5, rubah dulu ke Kelvin, berarti tambahkan dengan 273. Kemudian 29 derajat Celcius ini tambahkan dengan 273, maka 273 kurang 273 0, maka tinggallah nanti 35,5 dikurang 29 sama dengan 6,5 derajat Kelvin, ya. Karena di sini dibuat dalam Kelvin sebenarnya. Walaupun kita memakai alat termometer Celcius, di dalam rumus kita rubah ke Kelvin, ternyata dalam hal ini Celcius dengan Kelvin sama, karena harus dirubah dulu ke Kelvin masing-masing baru dikurangkan. Kemudian kita masukkanlah harganya. Harga M tadi dapat 100, ya, 100 harga M ini dia. Nah, 100 ini. Kemudian C-nya 4,2, ya, 4,2. Kemudian delta T-nya sama dengan 6,5. Tentunya akhir reaksinya sama dengan 2730 joule, bisa kita rubah menjadi kilojoule, yaitu 2,73 kilojoule. Kemudian kita cari molnya, ya. Untuk menentukan mol, karena ini dua campuran, ya, dua larutan dicampurkan. Nah, dua larutan dicampurkan, kita cari mol masing-masing dulu, ya. Kita cari mol masing-masing supaya dapat nanti delta H-nya, ya. Nah, mol yang pertama untuk, ya, terserah mana HCl atau NaOH, terserah, ya. Kalau untuk NaOH rumusnya M kali V. Ini diambil dari rumus M sama dengan mol per V, berarti mol sama dengan M kali V. M itu adalah molaritasnya. Untuk NaOH molaritasnya 0,1, ya. 0,1 ini 0,1 kali V tentunya 50, ya, sama dengan 5 milimol. Kenapa milimol? Karena masih mililiter. Tadi yang ditanya dalam mol, berarti merubah milimol ke mol dibagi 1000, berarti 0,005 mol. Kemudian untuk HCl, mol dari HCl juga M kali V. Nah, M-nya sama dengan, ya, sama 0,1 V-nya 50, berarti sama, ya, sama 0,005 mol. Jadi kita bayangkan sekarang kalau dua larutan yang sama konsentrasinya dicampurkan, maka mol dari larutannya juga sama, ya. Karena sama dicampurkan, tentunya sama. Tetapi kalau tidak sama, nanti dalam suatu persamaan reaksi kita lihat nanti reaksi pembatasnya. Nah, karena koefisiennya sama, berarti nanti ini akan sama-sama habis. Nah, 0,005 mol. Kita masukkanlah itu ke delta H ini, di mana tadi Q-nya adalah 2,730 kilojoule, sedangkan molnya 0,005 mol. Maka jika kita hitung ini, kita bagikan, maka sama dengan negatif 546 kilojoule per mol. Negatif artinya reaksi eksoterm. Dari mana kita tahu reaksi eksoterm? Karena suhunya naik dari 29 ke 35,5. Maka tuliskanlah persamaan reaksinya. Kita tinggal menulis reaksi ini di depan ini, ya. HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl tambah 2O, maka dibuatlah di sini delta H-nya berapa. Sebenarnya karena ini, ya, pelarutan, ya. Jadi delta H sama dengan negatif, artinya dia menghasilkan panas sebesar 546 kilojoule. Inilah salah satu contoh bagaimana menentukan delta H jika reaksi kita lakukan dalam kalorimeter sederhana. Baiklah, di sini ada contoh soal ketiga. Coba nanti dikerjakan, ini hampir sama dengan soal nomor 2 tadi.
bedanya mungkin di sini 100 ml dari 50, kemudian molaritasnya satu 0,1, satu lagi 0,2, dan suhunya berbeda. Tapi pekerjaannya sama dengan soal nomor 2 tadi, jadi cobalah ikutilah penyelesaian soal nomor 2 tadi untuk mengerjakan soal nomor 3 ini. Semoga sudah dapat mengerjakannya. Baiklah, demikianlah pembelajaran hari ini tentang kalorimetri menggunakan kalorimeter boom dan kalorimeter sederhana. Kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran berikutnya, tentunya menentukan delta H untuk yang kedua, yaitu berdasarkan hukum Hess. Ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Baiklah, sampai sekian, sampai jumpa, salam sehat.